Hai. Assalamualaikum, shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nuralia dengan NIM C03245508 dan saya Mega Hanes dengan NIM C03245509. Saya Fitrayati dengan NIM C03245505. Dan saya Muhammad Azizan Iqbal dengan NIM C03245501. Dan saya Christian Pongrara dengan NIM C03245524. Pernahkah kalian berpikir tentang topik artificial intelligence? Nah, di episode kali ini kita akan mencari jawabannya bersama. Yuk simak videonya. Menurut saya, AI atau artificial intelligence itu seperti bikin otak untuk mesin dan pemrograman. Jadi, mesin atau komputer yang bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Intinya, AI adalah teknologi yang lebih pintar dan mempermudah apa yang kita butuhkan. Dan teman-teman sekalian, menurut pendapat kalian AI itu apa sih? Menurut saya, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru kecerdasan manusia. Misal, kalau menurut saya, AI adalah sebuah teknologi yang memiliki potensi yang sangat besar dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. Kalau Adi? Dan menurut saya AI itu adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Kalau Christian? Dan menurut saya, kecerdasan buatan adalah bidang teknologi yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat meniru cara kerja anak manusia. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa itu AI bisa mempermudah kita. Betul? Betul. Jadi teman-teman, di sini tuh masih membahas tentang beberapa contohnya toh. Jadi, mungkin teman-teman sekalian mungkin beberapa contoh kayak aplikasi-aplikasi, ada yang mau mengemukakan? Ya, silahkan. Dan contoh AI saya, Google Translate, aplikasi yang penerjemah yang menerjemahkan teks dan media dengan berbagai format yang memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain. Berarti itu kayak bisa ya dengan orang asing maksudnya. Iya, Ya. bisa. Jadi apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya ini tidak dapat menggantikan pengalaman belajar yang lebih mendalam melalui komunikasi secara langsung, begitu. Tapi lebih mempermudah juga karena lebih efisien juga. Jadi kalau dampak positifnya apa? Jadi dampak positifnya memudahkan kita menerjemahkan dengan cepat, begitu, memudahkan pembelajaran dan tersedia untuk puluhan bahasa. Berarti Google Translate itu juga sangat bagus. Oke. Kalau saudari Aden? Jadi ini kan tinggal disambung-sambung. Nah, sudah kita lihat contoh AI itu Google Translate dan mungkin teman-teman yang ingin menggunakan contohnya mungkin dari kita. Kalau contoh AI yang saya ambil itu yaitu M-Banking karena kebetulan saya adalah salah satu penggunanya. M-Banking itu kayak gini. M-Banking itu kayak layanan perbankan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti HP. Jadi kan sempat dengar juga tentang kayak pembobolan tentang M-Banking. Terus kan mungkin pasti teman-teman kayak takut bilang, ayo jangan lupa deh simpan bisa karena terbobol nanti yang itu begini. Jadi mungkin bagaimana pendapat kakak sebagai pengguna M-Banking dengan kejadian tersebut? Kalau menurutku sih ya mungkin kayak memperketat
keamanannya ya. Kalau dari sisi positifnya mungkin lebih banyak. Kalau misalnya sisi positifnya itu ya itu salah satunya misalnya kayak mempermudah akses begitu. Terus kayak mengefisiensikan waktu, mempermudah pembayaran. Mungkin di sini tentang ini lebih mempermudah kita dan menghemat waktu. Iya betul. Dari sini siapa yang ingin duluan ada atau tidak? Mungkin bisa dulu. Ya, jadi contoh AI ini seperti apa? Contoh AI yang saya sering gunakan dulu itu yaitu aplikasi Grab. Grab itu semacamnya Kayak semacam aplikasi yang jadi mempermudah kegiatan sehari-hari kita. contohnya Kayak seperti kalau mau dianu itu punya dalam apa? kayak kalau di pergi pergi ke kampus atau ke tempat lain jadi langsung pesan saja aja lewat itu aplikasi Grab. Kalau itu gratisnya kayak GoFood begitu atau enggak? Ada khusus ojek untuk Bisa juga. Jadi nggak keluar pergi cari makanan tuh bisa langsung pesan lewat Grab. Bisa jadi dipakai kayak kirim barang atau semacam kurir. Jadi kalau dampak positif, dampak negatifnya sebagai pengguna itu apa? Kayak keluh kesahnya kenapa begini sekali Grab atau bagaimana? Atau lambat kayak kalau ada bisa saja kita bisa saja. paling negatifnya gitu biasanya lambat juga saat data atau tidak ramah cara pelayanannya. Ya biasanya itu kayak Iya. Kayak jutek juga. dari lagi juga kalau itu jutek-juteknya kayak langsung kayak kasih bintang 1 kalau yang itu. Ke contoh terakhir AI. Kalau saudara ini itu bagaimana contoh AI? Kalau saya sering menggunakan ChatGPT. ChatGPT kayak Contohnya bisa dibantu langsung kayak misalnya menyelesaikan tugas, kayak singkat bertanya ini langsung ada jawabnya. ya tadi coba bagaimana menurut pendapatnya itu ChatGPT? Kalau menurut pendapat saya ChatGPT itu bagus karena saya sering menggunakannya. Saya sering kerja tugas, terus saya dapat dari ChatGPT baru cepat juga. Ya begitu kalau menurut saya. Tapi kan mungkin ada juga dampak negatifnya dari ChatGPT itu. Mungkin kurang efisien atau kayak misal kurang tepat yang diinginkan, tidak tepati jawabannya. Kenapa tidak tepat sekali ini? Mungkin lagi yang lebih panjang nggak atau apa? Kalau dari sisi negatifnya itu kan saya biasa sering cari tugas di situ. Nah, di dalamnya itu kan biasa saya bilang sedikit saja. Terus yang itu di dalam itu kayak beberapa halaman begitu. Ya itulah dampak negatifnya kalau menurut saya. Tidak sesuai ekspektasi kayak yang kayak wah, dan ternyata kayak ada kurangnya sedikit atau bagaimana? Minta kini biasa itu bukan dia masuk. Terus di ChatGPT itu tuh kan banyak yang kayak AI yang kayak Gemini bisa buat pertanyaan. ChatGPT itu bisa buat pertanyaan kan? Bisa. Bisa. Jadi ya. Bisa. Jadi mungkin dampak negatifnya itu semacam kayak tidak sesuai dengan ekspektasi tadi Dan dia atau terlalu bergantung ya. kepada terus saya mengulangi kemampuan otak untuk berpikir jadi serius. Ya karena pasti kayak bilang ada di ChatGPT tidak usah nih kerja sekarang mau deadline baru bekerja karena bisa jadi kita bagi itu berarti ya banyaknya seimbang antara negatifnya sama positifnya karena negatifnya juga tidak bisa berpikir kritis ketergantungan AI tapi
dari situ dia belajar sebenarnya dari AI. Jadi kalau sudah bagaimana? Ya, kalau misalnya saya salah satu kayak kendalanya di ChatGPT itu kalau misalnya kayak buru-buru juga, terus diketiknya di situ terus tidak sesuai. Kalau misalnya tiba-tiba